Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam bugar, salam olahraga, dan salam sejahtera bagi kita semuanya, anak-anakku. Bagaimana kabar kalian semuanya? Tentunya baik-baik saja. Ibu berharap kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan pagi hari ini, Ibu Miranti akan menyampaikan materi mengenai narkoba, ya. Namun sebelum kita bahas mengenai narkoba, seyogyanya kita tanamkan pada diri kita bahwasannya masa depan cerah tanpa narkoba. Next, yang berikutnya, apakah itu narkoba? Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau obat berbahaya yang jika dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik melalui cara dihirup maupun dengan cara disuntikkan, dapat mengubah pikiran, suasana hati, atau perasaan perilaku seseorang. Menurut WHO, mendefinisikan narkoba sebagai semua zat kecuali makanan, air, atau oksigen yang jika dimasukkan ke dalam tubuh dapat mengubah fungsi tubuh secara fisik atau psikologis. Next, berikutnya. Apakah itu narkotika? Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, dapat menyebabkan penurunan atau perubahan hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Next, apakah psikotropika? Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Next, berikutnya, apa zat aktif lainnya atau obat berbahaya? Zat aktif lainnya adalah bahan dan obat bukan narkotika atau psikotropika yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan, yakni keinginan menggunakan kembali secara terus-menerus. Apabila dihentikan akan timbul efek putus zat, diantaranya rasa sakit atau lelah yang luar biasa. Next, berikutnya, cara obat masuk ke dalam tubuh, ya. Yang pertama, ditelan. Bagaimana caranya menelan? Nah, Anda atau kalian sudah tahu. Yang kedua, disedot. Yang ketiga, dihisap. Yang keempat, dioleskan. Dan yang kelima, disuntikkan. Penggolongan narkotika digolongkan atas penggolongan narkotika golongan pertama. Kalian bisa membacanya. Nah, contohnya opiat, ganja, kokain. Golongan narkotika golongan 2 di sini adalah merupakan bahan baku untuk produksi obat. Nah, kalian bisa membacanya. Contohnya petidin, morfin, fentanyl, atau metadon. Terus kemudian narkotika golongan 3 hanya digunakan untuk rehab, ya. Contohnya kodein, difenoksilat. Ya, berikutnya, next. Nah, di sini ada gambar mengenai opium poppy yang tentunya kalian bertanya, apa Bu Miranti sudah pernah melihat, atau kalau melihat cuma di gambar, ya. Apakah itu opium poppy? Ya, itu Anda bisa membacanya di slide. Bahasanya opium poppy biasanya ditanam di antara September dan Desember. Nah, apa yang dijadikan sebagai opium, kamu bisa membacanya di sini. Nah, perlu kalian ketahui bahwasanya Anda harus waspada. Tentunya modus peredaran narkoba dalam bentuk makanan dan minuman, ya. Ini ada narkoba dalam bentuk kue, ada dalam bentuk permen. Untuk selanjutnya, bahaya penyalahgunaan narkoba, ya. Yang pertama di sini bahaya terhadap fisik, ya. Salah satunya memupus iman dan takwa, ya.
ya terhadap fisik. Nah, terus kemudian kerusakan fungsi sistem saraf pusat atau otak ya. Anda bisa membacanya, kerusakan otak. Otak itu adalah organ yang sangat vital sekali ya. Karena pesan-pesan elektronik yang menggerakkan seluruh tubuh dan mengendalikan berbagai fungsi penting seperti jantung, paru-paru, kelenjar, hormon, dan pencernaan. Ya, bagian tubuh yang memberikan hidup pada kita harus kita jaga dengan hati-hati. Penggunaan narkoba sangat membahayakan fungsi sistem saraf pusat. Nah, next berikutnya, terjadi infeksi akut otot jantung dan gangguan peredaran darah. Kalian bisa membacanya. Bahasanya jantung adalah organ yang sangat vital sekali, sangat penting. Jika terganggu, maka fungsi daripada kesehatan kekebalan tubuh kita sedikit demi sedikit akan hilang dan rusak. Next berikutnya, menggunakan jarum suntik secara sembarangan rentan terhadap penyakit ya. Penyakitnya adalah HIV AIDS ya. Berikutnya, nah ini di sini ada susah buang air besar karena kinerja saluran cerna pada lambung usus besar terganggu. Ada gambar, tentunya kalau sebagai siswa ini malas belajar dan mudah mengantuk. Nah, di sini apa yang dapat kamu lakukan untuk memerangi narkoba? Ya, salah satunya di sini bersatulah dalam kelompok dan saling terbuka untuk bicara kesulitan masing-masing. Nah, next berikutnya di sini ada yang nomor 4, jika mengetahui adanya hal-hal yang membahayakan, hubungi aparat yang berwenang. Berikutnya pesan-pesan untuk remaja. Nah, di sini Anda bisa membacanya. Ketahuilah tentang hukum, mana obat-obat yang legal dan mana yang ilegal. Waspada terhadap resiko yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba, misalnya kecelakaan, kebakaran, dan lain-lain. Nah, yang terakhir di sini ada, ingat bahwa kamu tidak membutuhkan narkoba. Jika kamu berpikir bahwa setiap orang sedang menggunakannya, maka kamu salah. Next berikutnya. Untuk materi kali ini sekian, terima kasih. Di sini ada gambar narkoba adalah anak emas setan. Ya, terima kasih. Anak-anakku, bahasanya kegiatan pada pagi hari ini cukup sekian. Di tengah pandemi, ingat pesan ibu, memakai masker, cuci tangan, olahraga, dan makan makanan yang sehat dan bergizi. Kami akhiri pelajaran pada pagi hari ini. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.